Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tri Irnanta. Selamat siang Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Baik, semangat. Oh, ada semuanya pokoknya ya. Mau ketemu. Oh iya. Oke, hari ini saya akan menjadi observer dari panjenengan semua. Sebelumnya saya akan membacakan rubrik penilaian ya. Sebelumnya nanti ada prasupervisi. Yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian cakap. Kak. Tetap nanti potong. Oh ya, oke. Gimana Pak? Bener apa salah? Diulangi dari awal ya. Salam. Oh bener Pak, ini bener. Oh, masa kira sih Iya, terus gigi suruh tok. Gue sampai apa semua rekat ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang. Selamat siang Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat. Baik, Bu. sehat. Oh baik, Semangat. sehat. Alhamdulillah semangat ya. Oke, saya di sini akan menjadi observer dari kegiatan coaching di siang hari ini. Rubrik penilaian sesi demonstrasi konseptual ya. Yang pertama nanti bagiannya ada prasupervisi, yang kedua observasi kegiatan coaching antara Pak Tri dengan Bu Fitri, yang ketiga pasca percakapan. Yang pertama itu prasupervisi. Nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Di sini saya sudah menyiapkan ya beberapa tabel untuk diisi nantinya. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kegiatan observasi yang akan dilakukan oleh Pak Tri dan Bu Fitri ya. Yang terakhir itu pasca percakapan. Nanti saya akan mencoba menanyakan apa yang sudah didiskusikan oleh Pak Tri dan Bu Fitri. Indikator ketercapaiannya apa dan pengembangan yang ingin dicapai itu apa, seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data dari coaching antara Pak Tri dan Bu Fitri. Yang terakhir yaitu menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan oleh panjenengan berdua. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu observasi antara Pak Tri dan Bu Fitri. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Pak Tri, ini saya mau minta waktunya sebentar Pak. Iya, enggak apa-apa. Enggak lama juga enggak apa-apa. Luang toh Pak? Insya Allah. Apa Ini masih ngajar ini? 2 jam tidak ada jadwal, jadi bisa kita berbincang-bincang, kita bisa rileks sebentar sambil saya juga istirahat. Tadi sudah 3 jam untuk ngajar di kelas, jadi tidak apa-apa. Monggo kita Masih ada waktu ya Pak ya untuk saya ya. Insya Allah masih. Soalnya ini mau curhat-curhat Pak. Nanti kalau misalkan waktunya panjang, Iya. tidak ganggu ya Pak ya? Tidak ganggu, silakan monggo. Ini kok kelihatannya agak galau-galau gimana Ya, gitu. Pak, galau kok Pak. Di samping banyak tugas, nih juga anak-anak ternyata juga gimana ya? Mau cerita sedikit lah Pak ya? Ya silakan. Ada apa? Mungkin saya bisa membantu, sebisa mungkin akan saya bantu. Ya. Ini seperti ini Pak masalahnya, masalah yang saya alami ya Pak. Saya itu merasa akhir-akhir ini dalam Iya. 1 minggu, 2 minggu ini, saya kan sudah berusaha maksimal Pak dalam mengajar. Saya juga sudah berusaha menyeimbangkan waktu. Iya. Bahkan dalam mengajar pun itu saya sudah pakai fasilitas-fasilitas yang ada. Tidak hanya tangan kosong Pak,
pakai semacam kayak video seperti itu. Iya. Jadi udah ada media interaktifnya ya Pak ya. Tapi kenapa anak-anak itu kok kayak minat belajarnya kurang? Terus semangatnya itu juga agak menurun Pak. Tidak seperti biasa-biasanya gitu loh Pak. Baik. Minat menurun, semangat menurun. Nah, kira-kira bentuk real yang bisa diamati, yang bisa Bu Fitri contohkan apa? Untuk bentuk realnya itu saya menilai itu dari tingkah laku anak Pak. Biasanya mereka itu kan kalau saya sedang mengajar itu kan aktif, tanya ini itu, jiwa keponya kan tinggi Pak anak-anak. Nah itu tidak ada Pak. Semacam kalau misalkan saya tayangkan slide, ya dia nonton. Tapi nonton itu hanya sekilas saja, dia hanya mematuhi perintah-perintah saya. Mengerjakan ya dikerjakan. Tapi kayak keramaian-keramaian dari anak-anak, terus kayak suara-suara kadang saling bersahutan, tanya ini, tanya itu kayak sudah tidak ada lagi Pak. Saya kok merasa kayak ada yang kurang gitu dari anak-anak saya. Iya, terus saya ingin tanya, selama ini seingat Bu Fitri ya, apakah ada hal atau kejadian khusus yang membuat anak-anak itu menjadi tidak bersemangat, tidak berminat, khususnya pada saat Bu Fitri ada di kelas? Nah ini yang ingin saya diskusikan dengan Pak Tri. Ini mungkin saya mau mencoba merefleksi diri dulu ya Pak. Iya. Selama ini memang tugas-tugas saya itu memang lumayan banyak ya Pak. Kan untuk kelas 6 itu sudah ada les pagi. Sementara kalau malam itu juga kita kan ya sama-sama dalam satu diklat ya Pak. Yeah. Itu tugas itu memang tidak bisa saya kerjakan siang. Itu jujur saya tidak bisa mengerjakan siang. Tapi saya perlu waktu malam. Nah, itu saya merasa hilang fokus. Nah, dari situ terus untuk pembelajaran saya juga agak apa ya? Ambil praktis gitu Pak. Ambil praktisnya. Jadi saya untuk media itu saya pakai media yang instan-instan. Macam video-video tadi, dengan harapan hanya dengan media tersebut anak sudah bisa aktif sendiri walaupun tanpa saya berinteraksi seperti itu. Jadi memang saya akui interaksi saya dengan anak itu kurang Pak, karena saya lelah, sibuk, dan juga memang apa ya, untuk medianya saya agak minim gitu. Baik, kalau boleh saya simpulkan, jadi permasalahan utama Bu Fitri adalah menurunnya minat murid-murid atau anak-anak, kemudian juga apa namanya aktif mereka juga berkurang, karena memang selama ini Bu Fitri dalam memberikan pembelajaran mengambil metode-metode instan karena banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang Ibu harus selesaikan, begitu Bu ya? Iya. Saya kan mikirnya seperti ini Pak, pekerjaan saya selesai dan anak juga tidak saya terbengkelaikan seperti itu. Iya, lalu saya ingin bertanya, apakah hanya minat dan keaktifan siswa yang berkurang atau menurun? Kalau hasil belajarnya bagaimana Bu? Hasil belajarnya tentu saja agak turun Pak, walaupun kemarin itu saya belum melaksanakan ulangan harian ya Pak. Iya. Tapi kan biasanya kita sebagai guru itu kan penilaian tidak hanya pengetahuan saja, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan juga, dan sikap. Nah, saya lihat dari penilaian sikap saya itu saya mau ngasih nilai yang lebih dari yang sebelumnya. Itu saya kok agak berat Pak, karena melihat respon mereka itu kurang. Baik. Kalau saya boleh bertanya, rentang antara 1 sampai 10 minat, kreativitas, dan hasil belajar siswa yang selama ini Bu Fitri tadi katakan menurun, itu rentangnya berapa? 1 sampai 10? Kalau saat ini ya Pak, itu sebenarnya tidak turun-turun banget. Tapi kalau biasanya itu bisa mencapai 8, bahkan 9. Untuk anak-anak kelas 6 itu kan memang dia sudah bisa dibimbing ya Pak. Kalau ini hanya mungkin sampai angka 6 Pak. Nah, berarti kan sekitar 2 sampai 3 poin penurunannya, cukup lumayan juga ya. Kemudian saya bertanya Bu Fitri, menurut Bu Fitri yang sudah Ibu lakukan selama ini, di sela-sela kesibukan Bu Fitri untuk mengerjakan tugas, di sela-sela aktivitas Bu Fitri juga di sekolah,
itu apa yang sudah Bu Fitri lakukan untuk merupakan upaya untuk mendongkrak lagi minat, kreativitas, kemudian hasil belajar siswa yang tadi Bu Fitri katakan menurun. Yang sudah Ibu lakukan apa aja kira-kira? Nah, kemarin itu saya mencoba Pak, saya mencoba melakukan apa yang sebelumnya itu pernah saya lakukan dan anak-anak itu menjadi dekat dengan saya. Hubungan emosional bisa menjadi lebih dekat dan juga tentunya keterampilan sosial emosionalnya ya Pak ya. Nah, saya mencoba merefleksi itu apakah mungkin itu karena mereka yang kurang perhatian dari saya. Kalau anak SD itu kan biasanya itu Pak, mintanya itu diperhatikan, dia itu cenderung caper, cari perhatian. Yeah. Kalau anak tidak diperhatikan saja, dia itu usil-usil, cari-cari perkara lah, biar gurunya itu nanti terus terpancing untuk ngomong dengan dia. Nah, biasanya kalau jam istirahat itu kan saya sempatkan, Yeah. saya sempatkan untuk bicara dengan mereka.